Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Amalia Dewi Permatasari, Yusron Izzah Rohmani, Nadia Hijriatin, dan Muhammad Alim Sodikin. Pada pertemuan mata kuliah struktur perkembangan tumbuhan pada kali ini, kelompok kami akan membahas tentang sel tumbuhan. Apa itu sel tumbuhan? Sel tumbuhan adalah kelompok sel eukariotik. Sel eukariotik sendiri yaitu kelompok sel yang mempunyai materi genetik yang dibungkus oleh membran. Sel tumbuhan mempunyai struktur yang khas dibanding sel eukariotik lain. Bedanya yang paling mendasar yaitu bentuk sel tumbuhan yang kaku. Bentuk ini didapat dari dinding sel yang berada paling luar di sel tumbuhan. Dinding sel tersusun atas senyawa selulosa, pektin, hemiselulosa, dan lignin yang menguatkan struktur tumbuhan. Robert Hooke ialah orang yang pertama kali menemukan sel tumbuhan pada tahun 1665 saat sedang mengamati irisan gambus. Sel sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu cella yang berarti kecil, sehingga sel tumbuhan diartikan sebagai bagian terkecil dari tumbuhan. Keunggulan utama sel tumbuhan yaitu mampu membuat duplikat sendiri dengan cara membelah sel. Sel merupakan bagian dari protoplasma yang menjadi bagian substansi dari sel hidup. Bentuk sel hidup berupa sel tunggal atau uniseluler. Ciri atau karakteristik sel tumbuhan yang khas yaitu terdiri dari organel dan sitoplasma. Seluruh organel kecuali nukleus dan struktur subseluler yang ada di dalam sitoplasma tertutup oleh dinding sel atau membran sel yang berfungsi sebagai pelindung sel pada tumbuhan. Kemudian untuk jenis-jenis sel tumbuhan, yang pertama yaitu sel parenkim. Sel parenkim merupakan sel yang mempunyai beberapa fungsi, penyimpanan, tempat floem, dan dukungan dalam proses fotosintesis. Sel parenkim memiliki fungsi untuk mengakomodirinya suatu tumbuhan dan menjadi dasar bagi seluruh struktur dan fungsi pada tumbuhan. Sel parenkim memiliki sitoplasma dan dinding primer yang tipis. Sel ini hidup saat dewasa dan bertanggung jawab pada fungsi biokimia. Sel parenkim juga tumbuh menjadi duri yang berguna untuk mencegah hewan herbivora yang ingin memakannya. Yang kedua yaitu sel kolenkim. Jaringan kolenkim merupakan jaringan penguat yang tersusun dari sel-sel hidup. Letaknya ada di bawah jaringan epidermis. Jaringan kolenkim ditemukan pada tumbuhan dikotil dan beberapa gimnospermae batang dan daun serta buah yang aktif tumbuh. Macam-macam jaringan kolenkim yaitu angular, lamelar, anular, dan lakunar. Yang ketiga yaitu sel scarenkim. Sel scarenkim sendiri merupakan sel keras dan tangguh yang dapat memberi kekuatan pada tumbuhan, di mana sel ini berkembang dalam tubuh tumbuhan sekunder maupun primer. Dinding selnya cukup tebal, sekunder dan berlignin. Saat dewasa, protopas sel scarenkim bisa menghilang. Sel scarenkim dibagi menjadi dua, yaitu serabut dan scarei. Kedua tipe ini mengandung selulosa dan lignin yang nantinya disekresi oleh protopas sel. Sel scarenkim tidak dapat bertahan lama karena tidak mampu melakukan pertukaran zat dalam melakukan metabolisme. Umumnya sel ini akan mati dalam waktu tertentu dan akan meninggalkan rongga kosong. Selanjutnya yaitu jaringan yang ada pada tumbuhan. Yang pertama jaringan pengangkut. Jenis jaringan yang menyusun jaringan khusus yang berperan dalam pengangkutan tubuh tumbuhan. Jaringan ini terdapat dua jenis pembuluh yaitu floem dan siklem. Floem berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke semua bagian permukaan tanaman. Siklem berfungsi untuk mengangkut air dan zat hara dari tanah atau akar menuju daun untuk fotosintesis.
Yang kedua yaitu jaringan penyokong. Jaringan ini mempunyai dinding tebal yang berfungsi menjadi penguat atau penyokong tanaman. Dinding tebal ini berhenti pembelahannya saat usianya sudah mulai dewasa. Yang ketiga yaitu jaringan epidermis. Jaringan epidermis sendiri merupakan jaringan parenkim yang khusus ada di permukaan daun, batang, dan akar. Jaringan ini menjadi jaringan paling luar dari tumbuhan dan juga sebagai pelindung permukaan tanaman. Yang keempat yaitu jaringan parenkim. Jaringan parenkim sendiri merupakan jaringan dasar yang terdapat pada semua bagian tumbuhan atau tanaman, mulai dari daun, batang, dan akar. Dan yang terakhir yaitu jaringan meristem. Jaringan meristem sendiri merupakan jaringan yang selnya aktif melakukan pembelahan diri. Untuk letaknya sendiri biasanya terdapat pada bagian ujung tanaman, mulai ujung batang dan ujung akar. Baik, saya akan menjelaskan tentang sifat fisika sel tumbuhan. Dalam sel tumbuhan terdapat dua komponen besar. Yang pertama, protoplasma, dan yang kedua, non-protoplasma. Protoplasma ialah komponen yang hidup dari sel. Yang non-protoplasma, komponen yang tidak hidup dari sel. Komponen protoplasma didefinisikan sebagai isi sel hidup dan tidak mencakup dinding sel. Protoplasma sebuah sel disebut protoplas. Protoplas dapat dibagi menjadi sitoplasma dan nukleus. Sitoplasma meliputi retikulum endoplasma, diktiosom, mitokondria, plastida, mikrobodi, ribosom, sferosom, mikrotubul, mikrofilamen, vakuola, dan zat eragastik. Tapi saya tidak akan membahasnya lebih lanjut karena nanti akan dijelaskan pada bagian organel-organel sel. Saya akan menjelaskan sifat fisika yang terdapat dalam protoplasma tersebut. Yang pertama ialah gerak Brown. Gerak Brown ialah gerakan partikel-partikel dalam satu zat cair yang bergerak bertabrakan dengan partikel lain yang ada di sekitarnya. Partikel yang ada terus bergerak secara acak dan berliku-liku. Hal ini dapat diamati dengan seksama pada gambar di bawah tersebut. Tapi gerakan ini tidak dapat diamati dengan mata telanjang, hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop ultra. Tabrakan ini menyebabkan partikel koloid yang terdapat pada protoplasma bersifat stabil, dan gerakan ini sangat dipengaruhi oleh suhu dan ukuran. Semakin panas suhu dan semakin kecil ukuran partikelnya, semakin cepat gerakannya. Dan jika semakin dingin suhu dan semakin besar partikelnya, maka akan semakin melambat kecepatan bertabrak antara partikel satu dengan partikel yang lain. Selanjutnya ialah efek Tyndall. Secara umum, pengertian efek ini ialah di mana cahaya dihamburkan oleh partikel-partikel koloid dalam sistem koloid. Untuk lebih jelasnya dapat diamati pada gambar di bawah tersebut. Ketika cahaya melewati larutan, cahaya tersebut langsung menembus layar. Tapi ketika cahaya melewati partikel-partikel koloid, cahaya tersebut berhamburan dan menjadi sedikit lebih besar pada layar tersebut. Pada sel tumbuhan, sitoplasmalah yang berperan menerima dan mengaburkan cahaya. Karena pada sitoplasma termasuk membran koloid, cahaya yang diterima dari matahari akan dihamburkan kepada seluruh sel. Sifat fisika selanjutnya ialah siklosis. Siklosis ialah gerak yang terjadi secara spontan dan berasal dari dalam sel tumbuhan. Gerak tersebut dapat diamati pada klorofil. Dilihat dari gambar di bawah ini, sel hijau tersebut akan selalu bergerak memenuhi lapisan-lapisan daun selama tumbuhan tersebut masih hidup. Yang mempengaruhi gerak tersebut ialah tekanan hidrostatis, temperatur, pH, kekentalan, dan umur sel. Baik, selanjutnya ialah absorpsi.
Absorpsi ialah terserapnya partikel atau ion atau senyawa lain pada permukaan partikel koloid yang disebabkan oleh luasnya permukaan partikel. Peristiwa ini terjadi pada tumbuhan saat menyerap air, baik melewati akar maupun melewati daun. Ketika air menyentuh akar atau daun, karena permukaan daun atau akar lebih luas daripada air, maka air dapat terserap masuk ke dalam tumbuhan, dan proses ini dinamakan absorpsi. Sifat terakhir ialah tegangan permukaan. Tegangan permukaan ialah tertariknya molekul-molekul pada permukaan oleh molekul-molekul di bawahnya yang bergerak bebas dengan kekuatan pada setiap arah yang sama. Pada tumbuhan, proses ini terjadi pada xilem dan floem pada saat pengangkutan air maupun hasil fotosintesis. Baik, mungkin itu saja beberapa sifat fisika dari sel tumbuhan. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Oke, selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai sifat-sifat kimia sel. Pertama yang perlu diketahui tentang sifat kimia sel yaitu organisme tersusun oleh unsur-unsur kimia seperti oksigen, karbon, hidrogen, nitrogen, dan lain-lain. Kemudian yang perlu diketahui adalah bahwa senyawa yang menyusun sel atau protoplasma itu terdiri dari air, protein, lemak atau lipid, karbohidrat, dan zat-zat anorganik padatan. Oke, untuk memudahkan dalam pembahasan kali ini, sel dalam tumbuhan terbagi menjadi dua atau disusun oleh dua komponen utama, yaitu komponen anorganik dan komponen organik. Komponen anorganik di sini terdiri atas air, anorganik padat, garam mineral, dan juga gas. Komponen organik di sini terdiri dari karbohidrat dan gula, lemak, protein, asam-asam organik. Oke, yang pertama dari komponen anorganik yaitu air atau H2 yang merupakan komponen yang terdapat paling banyak dalam sel tumbuhan atau organisme. Misalnya saja pada daun, air memenuhi 50 hingga 90% dari bagian daun tersebut. Dan pada batang 40 hingga 65%, dan pada biji 5 hingga 10%. Selanjutnya yang kedua adalah anorganik padat. Beberapa jenis tumbuhan mengandung komponen anorganik yang agak banyak, yaitu antara 1 hingga 2%. Komponen tersebut dapat berbentuk kristal di dalam sel. Endapan-endapan kristal tersebut biasanya dalam bentuk senyawa-senyawa silika atau kalsium. Contohnya kalsium karbonat dan kalsium oksalat. Yang ketiga yaitu garam mineral. Protoplasma sel tersusun oleh senyawa elektrolit, baik lemah maupun kuat, dan senyawa non-elektrolit. Ion-ion yang terdapat dalam protoplasma berasal dari garam, asam, dan basa. Seperti yang kita ketahui bahwa ion-ion terdiri atas dua bagian, yaitu kation, ion yang bermuatan positif, dan anion, ion yang bermuatan negatif. Dalam protoplasma terjadi berbagai proses kehidupan dan reaksi-reaksi kimia. Misalnya, terjadi penggabungan anion dan kation yang berbeda muatan yang berasal dari senyawa elektrolit, lemah maupun kuat. Penggabungan ion-ion dari senyawa yang berbeda kekuatannya tersebut akan menimbulkan perubahan pH pada protoplasma, yaitu terjadi asam, basa, maupun netral. Komponen anorganik selanjutnya yaitu gas. Gas selain terkandung di udara seperti oksigen, nitrogen, dan karbon dioksida, terdapat juga di dalam protoplasma. Contoh, nitrogen merupakan senyawa inert yang tidak berperan dalam metabolisme, dan juga karbon dioksida ditemukan pada hampir semua sel sebagai hasil metabolisme oksidatif, yaitu sebagai hasil respirasi yang akan digunakan kembali dalam proses fotosintesis. Selanjutnya komponen-komponen yang menyusun sel yaitu komponen organik. Yang pertama adalah seperti yang kita ketahui ada banyak dari monosakarida. Oke, selanjutnya yaitu yang pertama monosakarida. Monosa dan fruktosa. Yang paling sederhana adalah glyceraldehyde
yang merupakan gula berkarbon 3 yang mempunyai komponen kimia yang sama, yaitu C6H12 dan O6. Untuk monosakarida lainnya adalah eritrosa, pseudoheptulosa, ribosa, dan silosa, yang semuanya tersebut berhubungan langsung dengan siklus karbon setelah fiksasi karbon dioksida dalam proses fotosintesis. Gula-gula itu biasanya dalam bentuk ester fosfat. Yang selanjutnya adalah oligosakarida. Oligosakarida terbentuk dari kondensasi 2, 3, atau 4 molekul monosakarida, seperti contoh disakarida, trisakarida, dan tetrasakarida. Kemudian yang selanjutnya adalah asam gula. Asam gula merupakan derivat dari gula. Asam ini terbentuk apabila gugusan aldehid atau gugus terakhir CH2OH- dioksidir menjadi gugus karboksil. Glukosa apabila dioksidir akan menjadi asam glukturon dan galaktosa akan menjadi asam galakturon. Kemudian yang selanjutnya adalah alkohol gula. Alkohol gula merupakan derivat gula hasil reduksi gugusan aldehid menjadi alkohol primer. Misalnya sorbitol, manitol, dan myoinositol adalah gula-gula alkohol yang banyak terdapat dalam tumbuhan. Sorbitol dan manitol sering terdapat dalam jumlah banyak dalam kulit dan daging buah. Kemudian yang selanjutnya yaitu polisakarida. Polisakarida terbentuk oleh adanya kondensasi dari monosakarida dan jumlah paling sedikit adalah 10. Yang selanjutnya yaitu selulosa. Selulosa merupakan penyusun dinding sel yang penting. Sebuah molekul selulosa mengandung sekitar 6.000 molekul beta-D-glukosa. Di antara molekul terbentuk ikatan intramolekuler, membentuk struktur berupa serat yang agak kaku, tidak larut dalam air, dan tahan terhadap degradasi metabolik. Unsur organik selanjutnya yang menyusun sel yaitu lemak. Lemak adalah ester yang terbentuk oleh kondensasi dari 3 molekul asam lemak dengan 1 molekul trihidroksil alkohol gliserol. Lemak tumbuhan disebut minyak karena pada suhu kamar biasanya dalam keadaan cair. Lemak mempunyai fungsi yang penting, antara lain sebagai selaput pembatas membran plasma, yaitu dalam mengatur masuk keluarnya atau permeabilitasnya zat-zat makanan atau metabolisme. Kemudian komponen organik selanjutnya yang menyusun sel adalah protein. Protein adalah hasil kondensasi unit-unit senyawa biomolekul kecil, yaitu asam amino. Fungsi protein bagi organisme sebagai berikut. Yang pertama yaitu bahan pembentuk atau penyusun organisme itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah katalisator atau yang di sini berupa enzim, yaitu berfungsi untuk mempercepat reaksi-reaksi kimia yang ada dalam sel tersebut. Yang selanjutnya adalah asam-asam organik. Pada tumbuhan dalam jumlah besar asam-asam organik alifatik terlalu dalam protoplasma dan vakuola. Asam-asam organik yang terkumpul dalam vakuola menyebabkan cairan vakuola menjadi agak asam dengan pH di antara 5,5 hingga 6,5. Contoh dari asam-asam organik tersebut misalnya 1. Asam-asam glikolat. Asam glikolat dan gliaksilat
terdapat banyak pada protoplasma sel-sel daun, terutama dalam kloroplas. Diprediksi senyawa itu mempunyai hubungannya dengan fotosintesis dan respirasi. Selanjutnya, asam oksalat dengan kalsium membentuk kristal kalsium oksalat yang banyak terdapat dalam vakuola. Kristal-kristal ini dapat menyebabkan rasa gatal, misalnya yang terdapat pada buah nanas. Kemudian yang selanjutnya itu asam malonat dalam keadaan bebas. Hanya terdapat pada beberapa jenis Leguminosae. Asetil-CoA yang memfiksasi karbon dioksida akan membentuk senyawa malonyl-CoA yang merupakan prekursor penting dalam sintesis asam lemak. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang organel-organel sel tumbuhan. Sebelumnya saya memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Nadia Hijriyatin, NIM T2019-8112 dari Biologi 3. Organel sel tumbuhan. Telah kita ketahui bahwasannya sel merupakan unit terkecil. Aktivitas yang ada dalam sel terjadi dalam organel-organel yang mendukung fungsi-fungsi tertentu. Tumbuhan tingkat tinggi tubuhnya tersusun oleh sejumlah sel, baik sel hidup maupun sel mati. Sel-sel yang hidup mempunyai persamaan dan perbedaan dalam struktur dan fungsinya. Persamaannya adalah adanya dinding sel yang berisi plasma dan terbungkus oleh membran plasma. Sel yang sama pada fase perkembangan yang berbeda akan menunjukkan perbedaan struktur. Selanjutnya, bagian-bagian sel. Bagian-bagian sel terdapat dua bagian, yaitu bagian hidup dan bagian mati atau inklusio. Bagian hidup terdapat pada protoplasma. Nah, pada protoplasma terdapat sitoplasma dan nukleoplasma. Di dalam sitoplasma tersusun atau terdiri dari organel-organel yang menyusunnya. Organel-organel tersebut ada membran sel, retikulum endoplasma atau RE, aparatus Golgi atau badan Golgi, mitokondria, ribosom, sitoplasma, lisosom, plastida, dan vakuola. Sedangkan pada nukleoplasma tersusun dari nukleolus dan asam nukleat. Sedangkan pada bagian mati atau inklusio biasanya terdapat di dinding sel. Di dalam dinding sel tersusun dari beberapa senyawa-senyawa, diantaranya seperti pigmen antosianin, alkaloid, tanin, glukosida, garam nitrat, butir glikogen, dan garam oksatar. Organel ialah salah satu dari beberapa struktur dengan fungsi khusus yang terapung-apung dalam sitoplasma sel eukariot. Komponen utama sel tumbuhan adalah dinding sel, sitoplasma, dan inti sel. Di dalam sitoplasma terdapat retikulum endosperma, badan Golgi, badan mikro, spherosom, mikrotubula, ribosom, mitokondria, plastida, nukleus dan nukleolus, serta vakuola. Selanjutnya, dinding sel. Dinding sel terdiri dari dinding primer, lamela tengah, dan dinding sekunder. Dinding primer adalah dinding sel pertama yang berkembang pada sel baru. Sedangkan lamela tengah adalah lapisan yang terdapat di antara dua dinding primer dari dua sel yang merupakan senyawa yang tanpa bentuk atau amorf. Lamela tengah terdiri dari pektin.
Dinding sekunder merupakan dinding sel yang dibentuk di sebelah dalam dinding primer. Sebagian besar sel trakeida dan serabut mempunyai 3 lapisan dinding sekunder, yaitu lapisan luar, lapisan tengah, dan lapisan dalam. Dinding sel memiliki fungsi sebagai penyokong mekanis organ tumbuhan, khususnya pada dinding tebal. Dinding sel juga dapat mempengaruhi metabolisme penting jaringan tumbuhan, seperti penyerapan, transpirasi, translokasi, dan sekresi. Seperti ini gambar dari dinding sel. Terdapat lamela tengah, dinding sel primer, dan dinding sel sekunder, beserta bagian-bagiannya tersebut. Pada dinding sel tumbuhan terdapat noktah dan plasmodesmata. Noktah adalah bagian dinding sel yang tidak mengalami penebalan, sementara plasmodesmata umumnya ditemukan pada seluruh dinding sel. Noktah adalah bagian dinding sel tumbuhan yang tidak mengalami penebalan, sehingga memungkinkan adanya hubungan antara suatu sel dengan sel-sel yang ada di sekitarnya. Berdasarkan bentuknya ada 2 macam tipe utama noktah, yaitu noktah sederhana atau biasa, dan yang kedua noktah terlindung atau berhalaman. Noktah sederhana atau biasa ini mempunyai 5 macam. Yang pertama, noktah sempurna atau berpasangan, yaitu noktah yang terdapat pada sel yang berdampingan dan masing-masing mengadakan penebalan dinding yang sama, terdapat pada 2 sel yang sejenis. Jadi di sini sel noktah ini mempunyai pasangan pada penebalan dinding. Yang kedua, noktah tak berpasangan atau noktah setengah sempurna, yaitu noktah yang terdapat di antara 2 sel di mana penebalan dinding masing-masing sel tidak sama tebalnya. Dijumpai pada 2 sel yang berdampingan tetapi tidak sejenis, misalnya pada sklerenkim dan parenkim. Yang kedua ini kebalikannya dari nomor 1. Selanjutnya nomor 3, noktah buta, yaitu jika noktah tidak mempunyai pasangan pelengkap pada sel terdekatnya atau berhadapan dengan ruang interseluler. Jadi di sini tuh noktahnya tidak mempunyai pasangan. Selanjutnya nomor 4, noktah majemuk unilateral, yaitu sebuah noktah yang mulutnya melebar yang berhadapan dengan noktah-noktah yang kecil-kecil. Seperti di gambar nomor 4, noktahnya itu berhadapan dengan noktah-noktah yang kecil. Selanjutnya nomor 5, noktah ramiform, yaitu noktah yang terbentuk dari noktah yang kecil-kecil dan kemudian bersatu. Selanjutnya noktah terlindung atau berhalaman, yaitu noktah yang salurannya melebar menjadi suatu ruangan yang disebut halaman noktah. Terdapat pada sel-sel trakea dan trakeid atau silem. Bagian-bagian noktah berhalaman terdapat 2 bagian, yaitu mulut noktah dan lamela tengah. Mulut noktah terdiri dari mulut dalam menghadap ruang sel dan mulut luar menghadap lamela tengah. Sedangkan pada lamela tengah terdiri dari torus dan margo. Torus yaitu bagian lamela tengah yang menebal, sedangkan pada margo yaitu bagian lamela tengah yang tidak menebal dan bersifat elastik, berguna untuk mengatur aliran zat hara. Nah, seperti ini contohnya. Contoh dari bagian-bagian noktah berhalaman. Selanjutnya, noktah berhalaman dibedakan menjadi 2, yaitu
noktah berhalaman sempurna, dan noktah setengah halaman. Noktah berhalaman sempurna, saluran noktah suatu sel yang berdinding tebal berhadapan dengan saluran noktah sel di sebelahnya yang juga berdinding tebal. Jadi di sini tuh noktah berhalaman sempurna itu sama-sama berdinding tebal. Selanjutnya, noktah setengah halaman. Sel noktah yang bermulut melebar berhadapan dengan dinding tipis dari sel di sebelahnya. Misalnya, xilem dengan parenkim kayu. Selanjutnya, sitoplasma. Sitoplasma merupakan bagian dari protoplas. Secara fisik, sitoplasma merupakan senyawa yang liat dan agak bening jika terkena sinar yang dapat dilihat. Secara kimia, struktur sitoplasma sangat rumit dan komponen utamanya yang terdiri atas 85–90% air. Antara sitoplasma dan dinding sel dibatasi oleh suatu unit selaput yang disebut plasmalema. Vakuola dibatasi oleh unit selaput lain yang disebut tonoplas. Sitoplasma memiliki fungsi sebagai tempat berlangsungnya metabolisme sel. Berikut ini contoh gambar dari sitoplasma. Selanjutnya, nukleus atau inti sel. Inti sel biasanya memiliki ciri-ciri agak bulat, dibungkus suatu selaput dan berisikan cairan inti, yaitu nukleoplasma. Di dalam inti terdapat satu atau lebih anak inti atau nukleolus. Di dalam nukleoplasma terdapat kromosom yang berisikan DNA dan protein. Kompleks DNA dan protein juga mempunyai daya ikat atau afinitas pada pewarnaan dasar disebut kromatin. Membran inti terdiri atas 2 lapis dan mempunyai pori. Seperti di gambar, terlihat seperti pori-pori atau lubang-lubang kecil. Benang-benang kromatin akan memendek pada waktu proses pembelahan sel membentuk kromosom. Nah, seperti di gambar juga terdapat seperti benang-benang jika kita melihatnya melalui mikroskop. Nukleus berfungsi sebagai pengatur seluruh kegiatan hidup dari sel, termasuk perkembangbiakan. Selanjutnya, retikulum endoplasma atau RE. RE merupakan labirin membran yang demikian banyak sehingga retikulum endoplasma meliputi separuh lebih dari total membran dalam sel-sel eukariotik. Kata endoplasmik berarti di dalam sitoplasma dan retikulum diturunkan dari bahasa Latin yang berarti jaringan. Jadi, retikulum endoplasma ini terdapat di jaringan sitoplasma, di dalam jaringan sitoplasma. Retikulum endoplasma adalah suatu kumpulan kantung seperti membran berbentuk pipa, gelembung, dan kantung pipih yang meluas dalam sitoplasma sel eukariotik. Bentuk khusus RE di dalam sitoplasma merupakan plasmodesmata dan menembus dinding sel tetangganya. Bagian RE yang terdapat di tengah plasmodesmata dalam bentuk tabung disebut desmotubul. RE dibedakan dalam 2 macam, yaitu kasar dan halus. Retikulum endoplasma kasar merupakan RE yang terdapat di ribosom, yang berperan dalam pembentukan membran dan protein. Retikulum endoplasma halus merupakan RE yang tidak terdapat di ribosom, yang berperan dalam pembentukan lemak, menetralisir racun, dan penyimpanan kalsium. Fungsi-fungsinya yaitu mengangkut atau mensekresikan lipid atau gula, mensintesis minyak-minyakan, mensintesis protein, serta fungsi lainnya adalah mengangkut enzim tertentu dan protein lainnya
adalah menembus membran plasma dan keluar dari sitoplasma dalam proses sekresi. Selanjutnya, badan Golgi. Badan Golgi terdiri atas suatu sistem tumpukan sisterna bulat pipih yang masing-masing itu dibatasi oleh unit-unit selaput halus. Setiap tumpukan disebut badan Golgi atau diktiosom. Badan Golgi berperan dalam proses sekresi dan mempunyai struktur kutub. Sisi distal disebut tampang masak dan sisi lainnya disebut tampang bentuk. Badan Golgi yang aktif pada tampang masak pecah dan membentuk banyak kantong kecil yang akan dilepaskan melalui tampang bentuk. Badan Golgi berbentuk seperti kantung pipih yang dibatasi oleh membran. Fungsi dari badan Golgi sebagai proses sekresi, membentuk dinding sel, menghasilkan lisosom, serta membentuk akrosom. Di sampingnya itu terdapat gambar dari badan Golgi. Selanjutnya, badan mikro. Badan mikro ini terbungkus oleh selapis membran yang terdiri dari peroksisom dan glioksisom. Peroksisom mempunyai hubungan erat dengan kloroplas, sedangkan glioksisom berperan menguraikan lemak menjadi karbohidrat selama dan sesudah perkecambahan biji. Di dalam badan mikro ini terjadi oksidasi asam glikolat yang merupakan hasil fiksasi karbon dioksida. Oksidasi bahan ini melepaskan karbon dioksida dan oksigen. Badan mikro yang terdapat dalam biji-bijian yang sedang berkecambah digunakan untuk menyimpan lemak sebagai cadangan dan berisi enzim yang perlu untuk pemecahan asam lemak menjadi asetil-CoA dan sintesis suksinat dari asetil-CoA. Badan mikro mempunyai ukuran berdiameter 0,5 sampai 1,5 mikrometer. Badan mikro ini berfungsi untuk perombakan hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen, dan perubahan lemak menjadi karbohidrat. Selanjutnya, sferosom. Sferosom hanya dimiliki oleh tumbuhan. Sferosom merupakan tubuh lipid yang dikelilingi membran berbentuk bulat dengan diameter 0,5 sampai 1 mikrometer yang berfungsi dalam sintesis lemak dan di dalamnya banyak ditemukan penyimpanan lemak. Selain sebagai tempat sintesis lemak, sferosom juga diduga sebagai intermedia atau penghubung pada sintesis lilin, kutin, dan berbagai senyawa penghasil kutin dan suberin penyusun dinding sel tumbuhan. Selanjutnya, mikrotubula. Mikrotubula berbentuk lurus, memanjang, kosong, dan tersusun atas subunit protein membulat atau globular. Mikrotubula ini memiliki ukuran berdiameter 23-27 nanometer. Terdapat dalam nukleus dan plasma. Di dalam nukleus, mikrotubula ini berfungsi sebagai membentuk benang spindle yang mengatur gerak kromatit pada pembelahan sel. Fungsinya dalam plasma belum jelas, diduga mengatur arah rangkaian molekul selulosa pada saat penebalan dinding. Nah, bentuk dari mikrotubula ini seperti tabung yang ada di tengah ini. Selanjutnya, ribosom. Ribosom merupakan salah satu organel yang juga memiliki berukuran kecil dan padat dalam sel yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein.
Ribosom berdiameter sekitar 17 sampai 20 nanometer serta terdiri atas 65% RNA ribosom atau rRNA dan 350% protein ribosom atau disebut ribonukleoprotein atau RNP. Ribosom terdapat pada sitoplasma dan kadang dijumpai menempel pada membran sebelah luar retikulum endoplasma yang tersusun sangat teratur, seperti membentuk roset, spiral, ataupun melingkar. Masing-masing ribosom terdiri dari 2 subunit yang satu sama lain berbeda dalam hal ukuran. Dua buah subunit ini berhubungan satu dengan yang lainnya dalam suatu membran yang memerlukan ion magnesium dalam menjaga stabilitasnya. Ribosom yang mengumpul dalam satu kelompok disebut poliribosom atau polisom yang berfungsi untuk sintesis protein, misalnya pembentukan rantai polipeptida dari asam amino. Selanjutnya ini gambar dari ribosom. Dan pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yaitu Dewi. Untuk selanjutnya yaitu mitokondria. Mitokondria sendiri ialah organel yang terdapat dalam sel tumbuhan yang memiliki bentuk bulat memanjang. Organel ini memiliki manfaat dalam memecah sumber energi dari karbohidrat kompleks dan gula. Terdapat enzim tertentu dalam mitokondria yang berfungsi untuk memasok energi ke sel tumbuhan. Selain itu, respirasi sel tumbuhan untuk membentukkan ATP juga dilakukan di dalam mitokondria. Plastida. Plastida ialah organel yang amat dinamis dan mampu membelah, tumbuh dan berdiferensiasi menjadi berbagai bentuk. Fungsi dari plastida sendiri yaitu untuk fotosintesis, perubahan warna, meningkatkan penyimpanan cadangan makanan, penyimpanan makanan, produksi asam amino dan protein, sekaligus tempat terjadinya reaksi terang dalam proses pembentukan makanan. Selanjutnya yaitu nukleus dan nukleolus. Nukleus ialah organel terikat membran yang ditemukan hampir di setiap sel eukariotik. Sel eukariotik yang tidak ada nukleusnya yaitu sel darah merah. Nukleus sendiri salah satu organel penting dalam sel, dikelilingi oleh 2 membran, di mana membran ini dikenal sebagai selubung inti. Selama interfase, sel mengalami fungsi normal. Nukleus penting untuk regulasi sintesis protein. Gen di dalam DNA diekspresikan untuk menghasilkan mRNA yang berjalan melalui pori-pori inti ke sitoplasma, di mana proses penerjemahan berlangsung untuk menghasilkan protein. Sedangkan nukleolus ialah struktur yang ditemukan dalam nukleus di area yang sangat padat. Diamati sebagai 3 wilayah, yaitu pusat fibrilar, komponen fibrilar padat, dan komponen granular. Nukleus dibentuk oleh unit DNA untuk produksi ribosom. Fungsi utama nukleolus ialah untuk mensintesis rRNA dan menghasilkan ribosom. Perbedaan nukleus dan nukleolus sendiri, yang pertama yaitu nukleolus terletak pada nukleus. Yang kedua, nukleolus ialah suborganel, sedangkan nukleus adalah organel dalam sel. Ketiga, nukleus ialah organel dengan membran ganda, sedangkan nukleolus tidak memiliki membran apapun. Yang keempat, nukleus bertanggung jawab untuk memproduksi mRNA, dan nukleolus bertanggung jawab untuk memproduksi rRNA. Fungsi utama nukleus adalah untuk mengontrol kegiatan seluler dan mengatur ekspresi gen. Sedangkan fungsi utama nukleolus adalah untuk menghasilkan ribosom. Yang terakhir ialah vakuola.
Vakuola adalah organel yang ukurannya lebih besar dibanding organel lainnya. Umumnya terdapat lebih dari satu vakuola yang ditemukan dalam sel tumbuhan. Vakuola memiliki peranan dalam penyimpanan serta membantu tekanan tumbuhan dari sel tumbuhan. Sistem ekskresi juga dilakukan di dalam vakuola serta pencernaan intraseluler dalam bentuk molekul kompleks.